Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Agustin dari kelas 10 Akuntansi. Di sini saya akan membahas materi Orde Lama dan Orde Baru. Berikut Orde Lama dan Orde Baru. Sejak memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai saat ini, Indonesia telah mengalami beberapa rezim atau periode pemerintahan. Periode setelah kemerdekaan diraih dikenal sebagai Orde Lama dan dilanjutkan dengan Orde Baru. Kedua era pemerintahan ini dinilai cukup memiliki andil besar dalam perkembangan kondisi Indonesia sekarang ini. Orde Lama identik dengan masa saat Indonesia berada di bawah komando kepemimpinan Soekarno. Sedangkan Orde Baru, Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto. Pergantian Orde Baru Lama menjadi Orde Baru tidak berjalan mulus, melainkan dihiasi sejumlah intrik politik yang berbuntut pada perjalanan dan perbedaan Orde Lama dan Orde Baru sebagai berikut. Tentang masa Orde Lama atau yang dikenal sebagai demokrasi terpimpin berlangsung pada tahun 1945 sampai 1965. Pasca Presiden Soekarno lengser, Indonesia memasuki periode baru. Orde Baru menggantikan Orde Lama berlangsung pada tahun 1966 sampai 1998 yang merujuk pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Selama 32 tahun itu pula Soeharto tampil berkuasa. Adapun perilisan Surat Perintah 11 Maret 1966 menjadi awal lahirnya Orde Baru. Pada periode ini bisa dibilang Indonesia berada di posisi atas, di mana perekonomian negara berkembang cukup pesat meskipun disertai dengan menjamurnya tindak korupsi yang dibintangi sejumlah nama petinggi negeri. Kemauan politik pada Orde Lama terasa begitu ambisius. Emosi nasionalisme yang tinggi sekitarnya cukup wajar. Terlebih bila mengingat Indonesia baru saja mendapat kemerdekaannya, sehingga pada rezim pemerintahan ini Indonesia tampil sangat berambisi untuk bisa terlihat lebih unggul di mata negara lain. Karena pada Orde Lama banyak digagas proyek Mercusuar. Tak kalah bersemangat pada Orde Baru, kemampuan politik juga terasa cukup kuat, terutama kemauan untuk memperbaiki perekonomian negara sekaligus membuka peluang lebih besar untuk modal asing. Stabilitas politik dan ekonomi. Pada era rezim Orde Lama didapati tingkat inflasi begitu tinggi. Satu hal lain yang disinyalir menjadi anggota penyebabnya karena kualitas sumber daya manusia pada masa Orde Lama terbilang terbatas. Pada era ini masyarakat Indonesia memang masih terpuruk. Alasannya belum banyak masyarakat mengenyam bangku pendidikan layak. Apalagi mengingat pada masa penjajahan rakyat Indonesia tidak mendapat kebebasan. Jangankan untuk menuntut ilmu, untuk tidur tenang tanpa terusik penjajahan cukup sulit. Kondisi untungnya bisa lebih baik memasuki Orde Baru, di mana tingkat inflasi berhasil diturunkan secara signifikan. Tingkat inflasi pada tahun 1966 diketahui sebesar 500%. Hanya dalam kurun waktu 4 tahun, tingkat inflasi berhasil dipangkas menjadi 5-10%. Tepatnya pada tahun 1970. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi peningkatan prestasi masyarakat yang sekolah. Kondisi untungnya bisa lebih baik memasuki Orde Baru, di mana tingkat inflasi berhasil diturunkan secara signifikan. Tingkat inflasi pada tahun 1966 diketahui sebesar 500%. Hanya dalam kurun waktu 4 tahun, tingkat inflasi berhasil dipangkas menjadi 5-10%. Tepatnya pada tahun 1970. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi peningkatan prestasi masyarakat yang sekolah golongan terpelajar. Kondisi politik dunia. Pada masa Presiden Soekarno memimpin, kondisi politik dunia dapat dikatakan belum stabil. Hal ini sedikit banyak disebabkan oleh Perang Dunia II, di mana Perang Dunia II yang baru selesai nyatanya memberi sejumlah dampak negatif pada kondisi politik dunia umumnya dan Indonesia khususnya.
Kondisi politik dunia didapati membaik ketika rezim pemerintahan Soeharto menggantikan Presiden Soekarno. Dikenal sebagai kondisi oil bomb, yang mana Perang Dingin dan Perang Dunia Vietnam yang belum lama usai memberi dampak positif. Berarti kondisi sosial budaya. Pada masa Orde Lama, kondisi sosial budaya diketahui tengah berada pada suasana tradisional. Maksudnya, suasana pergantian dari masyarakat Indonesia yang semula hidup terkekang dengan penjajahan menjadi masyarakat yang lebih bebas dan memiliki kemerdekaan. Kondisi sosial budaya pada masa Orde Baru berkembang. Hal ini ditandai dengan adanya kebebasan di sejumlah aspek kehidupan, di antaranya kebebasan dalam berbicara, bertindak, dan bersikap. Hanya saja rezim pemerintahan Soeharto ini masih kental dengan semangat primordialisme, di mana dijumpai banyak benturan antar kelompok, umat beragama, dan suku yang terjadi di banyak daerah di Indonesia. Jika ada